Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim jami'il mu'minin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Edisi Kultum kali ini tentang perkembangan agama Islam di Nusantara. Materinya tentang teori atau cara masuknya agama Islam di Nusantara. Hadirin dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal ada 3 teori masuknya agama Islam di Nusantara. Pertama adalah teori Arab. Yang kedua adalah teori Persia. Dan yang ketiga adalah teori Gujarat. Teori Arab dikemukakan oleh Profesor Dr. Buya Hamka, seorang ulama, politisi dan juga sastrawan besar di Indonesia ini, menyatakan bahwa masuknya agama Islam adalah dibawa langsung oleh para pendakwah atau dai dan juga ada juga saudagar dari Jazirah Arab. Ada dari Mesir, ada juga dari Hadramaut atau wilayah Jazirah Arab yang lain. Yang kedua adalah teori Persia. Teori Persia adalah teori yang menyatakan bahwa masuknya agama Islam dibawa oleh pedagang-pedagang dari Persia yang bermukim, yang telah masuk ke agama Islam. Mereka itu kemudian di kota-kota di mana dia berdagang sambil juga berdakwah. Yang ketiga adalah teori Gujarat. Teori Gujarat ini disampaikan oleh atau dicetuskan oleh Senuk Hurgurunya, seorang orientalis Belanda yang juga sebagai penasihat pemerintah kolonialisme Belanda di Nusantara. Lama dia bermukim di Mekah, gitu ya. Kita kenal di Indonesia dengan Kiai Abdul Ghaffar. Senuk Hurgurunya ini atau Abdul Ghaffar ini menyebutkan bahwa masuknya agama Islam adalah ke Nusantara itu dibawa oleh para saudagar pedagang dari Gujarat, India, yang secara politis, sosial, ekonomi, dan budaya memang sudah ada kontak, sudah ada komunikasi, sudah ada hubungan selama ini dengan masyarakat di Nusantara maupun dengan para petinggi-petingginya. Pertanyaannya adalah dari 3 teori ini, mana yang paling benar? Kami berpendapat bahwa teori ini tidak untuk dipertentangkan, tetapi adalah saling mengisi dan saling melengkapi. Tetapi kalau ditanya lebih lanjut tentang sejauh mana atau mana sesungguhnya pendapat yang paling dominan atau teori yang paling lebih pas dalam proses dakwah yang ada di Indonesia, maka kami berpendapat teori Arab lah sesungguhnya yang paling terstruktur, masif dan juga dominan dalam penyebaran dakwah Islam di Nusantara. Hari ini dibuktikan dengan pertama, orang-orang Arab itu sudah datang ke Nusantara jauh sebelum tadi para pedagang-pedagang dari Gujarat maupun Persia datang ke Indonesia. Hal ini ditemukan dengan adanya makam Fatimah binti Maimun di Gresik yang berangkat tahun abad 8. Artinya pada masa-masa keemasan Islam itu sudah bersentuhan, sudah masuk ke Nusantara. Yang kedua, bahwa para pendakwah-pendakwah utama, katakanlah di era para wali, kita mengenal ada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim itu datang langsung dari Mesir. Walaupun dia berasal dari Samarkand, dia kuliah di Mesir, dia paham irigasi. Waktu datang ke Nusantara, ke Gresik, dia membangun waduk, membangun irigasi, membangun sawah, sehingga masyarakat banyak yang simpati, dan juga atas restu para pejabat yang ada, banyak juga pamong praja atau juga pejabat yang suruh belajar itu irigasi. Kebetulan saat itu adalah suasana di Nusantara sedang krisis karena habis ada perang Parekrek gitu ya, perang Parekrek gitu, di Majapahit,
sehingga sawah-sawah terbengkelai. Nah, Sunan atau Syekh Maulana Malik Ibrahim itu tampil sebagai seorang ahli pertanian, dan dalam suasana atau di sela-sela bekerjanya itu dia istirahat, sholat, menunjukkan akhlak yang baik. Kemudian banyaklah yang belajar pertanian, jadi belajar agama Islam juga, dan akhirnya memeluk agama Islam. Yang kedua adalah contoh para pendakwah utama seperti Sunan Ampel. Sunan Ampel itu adalah seorang guru hukum tata negara. Banyak pangeran-pangeran Majapahit yang belajar dan direstuilah oleh Raja Brawijaya untuk tinggal di Ampel Denta. Ampel Denta yang kita kenal sekarang dengan Surabaya. Dengan memberikan pelajaran hukum tata negara itu, kemudian dengan akhlaknya yang bagus dan kemudian ibadahnya yang tekun, maka banyak yang simpati, banyak juga yang belajar agama Islam dan kemudian memeluk agama Islam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kurang lebih bukti bahwa Islam masuk dominan dibawa oleh para pendakwa dan pendai dari Arab. Mudah-mudahan hal ini bisa menambah khasanah atau wawasan pengetahuan kita tentang perkembangan agama Islam di Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.